Ketika ada yang pilek dan nggak sembuh-sembuh, apa sih yang harus kita lakuin? Kalau saya, kalau ketemu ayam-ayam yang pilek seperti itu, pokoknya mendekati puncak, belum puncak ataupun sudah muncak, kalau yang namanya terkena pilek ya, ibu cuman makan petik tuh kayak. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Gopur Goplem. Weh, mantap. Nah, di sini aku sudah punya satu pertanyaan yang kayaknya ini bagus nih buat kita bahas. Pertanyaannya kayak gini, Mas, pilek kok belum sembuh-sembuh, solusinya bagaimana? Usia seharusnya sudah mendekati puncak. Nah, ini ya pertanyaan dari Sengon Indonesia. Wah, pengusaha sengon nih. Oke, mari kita jawab pertanyaan ini berdasarkan teori dulu. Nanti aku akan ngasih asumsiku gitu kan, sesuai dengan praktek yang aku alami di lapangan. Kalau secara teori, yang pertama ketika ada yang pilek dan nggak sembuh-sembuh, apa sih yang harus kita lakuin? Ya pertama adalah kita lakukan isolasi dulu. Ayam-ayam yang terkena pilek itu kita isolasi biar tidak menular ke ayam-ayam yang lain. Jadi teorinya gini, pisahkan ayam yang sakit dari yang lain untuk mencegah penyebaran penyakit. Nah, setelah ayam-ayam yang kena pilek itu dipisahkan, terus kita kasih nutrisi yang sesuai ke semua ayam termasuk yang dipisahkan tadi. Jadi pastikan ayam tetap mendapatkan makanan dan minuman yang cukup. Saya juga dapat memberikan makanan tambahan yang kaya nutrisi. Jadi di kondisi-kondisi tersebut itu ayam harus kita pastikan lagi apakah nutrisi yang kita berikan itu sudah sesuai atau belum. Karena memang yang namanya ayam petelur ini harus selalu memperoleh nutrisi yang cukup, yang baik untuk memenuhi kebutuhan produktivitas maupun kesehatan juga kayak gitu. Lalu yang kemudian suhu. Nah, suhu itu pastikan ayam tetap hangat dengan memberikan tempat yang cukup hangat, terutama jika cuaca sedang dingin. Ini di sini cuacanya emang lagi musim hujan. Nah, dipastikan ayam yang teman-teman punya itu mendapatkan suhu yang tidak terlalu dingin kayak gitu. Kalau ini sejuk sih enak sih, pas sih menurut aku untuk ayam-ayam. Nah, makanya kiranya jangan sampai ayam itu terlalu lembab. Jangan sampai terlalu lembab kayak gitu. Biasanya kan rawan ya, cuaca-cuaca kayak gini tuh tempatnya lembab, itu rawan banget. Nah, itu biasanya menyebabkan yang namanya pilek tadi atau snot kayak gitu. Terus pemantauan kondisi. Perhatikan gejala-gejala yang mungkin muncul seperti hidung berair, bersin, atau kehilangan nafsu makan. Nah, untuk ayam-ayam yang pilek itu biasanya kan keluar lendirnya, itu keluar ingusnya di hidungnya, sama lah kayak kita manusia. Nah, makanya terus kita pantau terus si ayam sembari kita rawat, kita obati yang tadi yang diisolasi maupun yang tidak diisolasi itu kita pantau terus. Apakah ada pelonjakan tingkat infeksi gitu, apakah yang lain juga terkena, ataukah yang mungkin yang sudah terkena apakah lebih parah atau sudah membaik, dipantau terus. Nah, selanjutnya adalah bantuan medis. Jika memungkinkan, konsultasikan dengan dokter hewan untuk mendapatkan obat-obatan atau perawatan medis yang mungkin diperlukan. Jadi kalau tadi ada isolasi, pemberian nutrisi, suhu, pemantauan kondisi, sama bantuan medis itu untuk secara teori. Nah, secara praktek nih, mungkin biar teman-teman lebih ada gambaran lagi. Kalau saya, kalau ketemu ayam-ayam yang pilek seperti itu, ya seperti tadi, yang pertama saya isolasi dulu yang pilek, biar tidak menular ke yang lainnya. Nah, yang pilek itu saya kasih trimisin biasanya, lihat kondisi pileknya sih, terlalu parah atau enggak.
Kalau sudah parah banget, saya biasanya udah pakai obat yang dosisnya tinggi seperti Doxerin. Nah, terus yang lain, bagaimana yang lain yang tidak terkena pilek? Apakah dibiarin aja atau kita lakukan penanganan seperti apa gitu kan? Nah, karena ada yang pilek, biasanya yang lain itu punya indikasi yang sama, cuma tidak terlihat. Makanya saya biasanya juga yang lain tak kasih juga, minimal sebagai pencegahan biar tidak ikut lebih parah kayak gitu. Lalu yang parah tadi kita obatin, kita isolasi, dan pastikan tempat isolasinya juga tidak di tempat yang lembab atau cukup terkena sinar matahari dan udaranya punya kualitas udara yang bagus gitu intinya. Terus pemantauan kondisi ayam itu seperti apa terus kita pantau, dan jangan lupa pemberian pakan minumnya terus diperhatikan karena memang biasanya ayam yang lagi sakit makannya sedikit. Nah, itu dipantau terus, jangan dipaksakan dikasih makan kalau memang belum kuat makan sesuai standar biasanya, ya kasih pakan secukupnya aja. Ditakutkan nanti pakannya malah basi. Kalau basi kan kualitasnya jadi nggak bagus atau bisa berjamur yang mana malah nanti bisa berakibatkan di gangguan pencernaan, penyakit pencernaan, kurang lebih kayak gitu. Nah, nanti baru ketika kiranya yang tadi diisolasi itu udah sembuh, baru dimasukkan kembali ke tempat semula dengan harapan sudah benar-benar sembuh biar nantinya bisa produktivitas lagi dan ya bisa menghasilkan pundi-pundi penghasilan lagi buat teman-teman kayak gitu. Itu sih kalau prakteknya menghadapi ayam-ayam yang pilek. Ya, Mas Sengon Indonesia, semoga menjawab apa yang sudah saya terangkan barusan. Oh ya, buat teman-teman yang mau pesen DOC ataupun pulet, bisa ngubungin atau chat nomor WhatsApp yang tertera ini ya, atau klik link di bawah ini di kolom deskripsi, oke? Nah, ini pas banget buat teman-teman yang mau memulai atau mau belajar dulu. Jadi kita bisa order dulu, sedikit dulu bisa, atau mau sekaligus banyak. Termasuk kita juga menyediakan banyak perlengkapan kandang seperti kandang baterainya, ataupun tempat pakan, dan lain-lain. Dan kita sudah mengcover pengiriman ke seluruh Indonesia loh. Pokoknya maupun mendekati puncak, belum puncak, ataupun sudah muncak, kalau yang namanya terkena pilek ya memang nanti pasti ngaruh gitu loh. Ngaruh di kesehatan, ngaruh di produktivitas, dan lain-lain lah kayak gitu. Apa? Kalau umur tua obatnya sama aja. Apa sebenarnya treatmentnya sama? Oh, treatmentnya sama aja, obatnya sama. Biasanya cuma dosis saja. Dosisnya yang Dosis. dikurangin sama yang Kan kalau ayam misal umur produksi kayak gini kan bobotnya sudah hampir 2 kilo. Kan biasa dosis itu berdasarkan berat badan kayak gitu. Itu aja ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah selalu nontonin dan support video Gopur Goplem. Semoga bermanfaat. Salam sukses, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Tes 1 2 3. Sementing gue ono gawean. Ora bingung ngenteni